Halo everyone, welcome to my channel and Learn with Miss Lintang. Aku Miss Lintang dan di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai introduction dalam IELTS Writing Task 1. Introduction paragraph merupakan hal yang cukup penting dalam penulisan IELTS Writing Task 1 karena dapat dilihat juga bagaimana kita mengorganisasi penulisan kita di dalam tes tersebut. Nah, dua elemen yang harus ada di dalam introduction adalah paraphrase and overview. Paraphrase di sini biasanya melihat bagaimana cara kita mengganti sebuah kalimat pertanyaan menjadi kalimat kita sendiri. Ada beberapa cara supaya kita dapat membuat paraphrase lebih mudah. Yang pertama adalah menggunakan synonyms. Misalnya kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. Lalu kita cari di dalam kalimat pertanyaan yang mana yang bisa kita ganti menggunakan persamaan kata. Di sini misalnya ada shows can be replaced by represents, and then calls by lines, and categories by types. Kemudian, untuk metode yang kedua yaitu mengganti struktur kalimat. Kalau misalnya kalian mendapatkan kalimat aktif pada pertanyaan, kalian bisa mengganti menjadi pasif, and vice versa. Yang terakhir adalah mengganti format kalimat pertanyaan tersebut. Contohnya, dalam pertanyaan ini, tahun ada di bagian belakang kalimat. Kalau misalnya kalian ganti, kalian bisa masukkan menjadi di bagian depan kalimat. Atau di sini kalian mendapatkan satu kalimat pertanyaan, maka kalian juga bisa mengubahnya menjadi 2-3 kalimat. Nah, dari metode-metode semuanya, maka bisa kita jadikan sebuah kalimat paraphrase menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai introductory vocabulary atau vocabulary yang membantu kita dalam memulai sebuah paragraf. Di sini aku bagi menjadi 4 bagian, yaitu starting, presentation types, yaitu kalian bandingkan dulu dengan soal yang kalian dapatkan, kemudian verbs, dan description. Dari kesemua hal ini kalian ambil aja satu persatu, misalnya aku ambil seperti ini, kemudian kalian gabungkan menjadi sebuah kalimat pembuka. Contohnya, the given graph represents the number of something. Gampang ya? Setelah paraphrase, lalu kita menuju ke overview. Apa sih overview? Overview adalah bagaimana kita melihat sebuah gambar atau grafik atau diagrams atau apapun itu dan menjelaskannya secara general. Jadi jangan buat menjadi terlalu detail, karena detail akan ada di body paragraf selanjutnya. Sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana overview, ada dua jenis grafik yang harus kalian pahami. Ada static and dynamic. Kalau misalnya dynamic adalah grafik dengan data yang berubah-ubah dari masa ke masa. Biasanya ada petunjuk tahun di dalamnya. Seperti ini contohnya. Untuk static type, data biasanya hanya akan ditampilkan pada momen tertentu. Terus hubungannya sama overview apa? Kalau overview dengan data seperti ini, kalian bisa melihat bagaimana pergerakannya atau trends. Bisa penaikan, penurunan, atau bahkan stabilitas dan fluktuasi yang terjadi. Sedangkan dengan static type yang kalian perhatikan adalah kategori dengan nilai tertinggi, terendah, atau kategori yang memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti ini. Nah, itu kan sebuah data yang bisa digambarkan dengan nomor. Bagaimana kalau misalnya diagram atau proses dong, Miss? Oke, kalau misalnya proses, misalnya kita punya pertanyaan seperti ini, maka yang kita perhatikan adalah berapa langkah yang dibutuhkan untuk mencapai keseluruhan proses tersebut. Kalian bisa hanya mencari langkah utama, jadi untuk transporting, you can skip that. So, for example, here are the overview of this diagram. Nah, kemudian kalau misalnya maps, seperti ini, yang kalian perhatikan adalah bagaimana perubahan yang terlihat dengan sangat jelas dari kedua maps tersebut. Contohnya di sini adalah jalanannya. Maka kalian juga bisa membuat overview yang seperti ini. Itu tadi bagaimana penulisan introduction pada IELTS Writing Task 1. Akan ada video lain yang bisa kalian tonton untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara penulisan introduction di Writing Task 2. Dan juga ada video-video tips dalam belajar bahasa Inggris lainnya. That's why, stay tuned by clicking the subscribe button and don't forget to turn on the notification.
Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjuang bagi kalian para pejuang IELTS dan selamat belajar.